pidana pencurian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362, pencurian diartikan dengan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dari kutipan tersebut dapat diperjelas bahwa arti dari pencurian itu ialah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seseorang ini sebelumnya telah memiliki niatan untuk memiliki dengan cara melawan hukum. Pasal ini menjelaskan pencurian dalam golongan pencurian biasa, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari 1. Perbuatan, 2. Objeknya yaitu suatu benda, 3. Unsur keadaan yang melekat pada benda. Benda tersebut statusnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif terdiri dari 1. Adanya maksud, 2. Yang ditujukan untuk memiliki, 3. Dengan melawan hukum. Hal ini merujuk pada suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah disebutkan. Macam-macam tindak pidana pencurian. Dalam buku 2 KUHP pencurian diatur mulai pasal 362 sampai 367 KUHP. Berikut 5 macam-macam pencurian menurut KUHP. 1. Pencurian biasa. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 2. Pencurian ringan. Pencurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900. Pencurian dengan pemberatan. Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Pencurian ternak. 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang. 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi, 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Pencurian dalam keluarga. Pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di kalangan keluarga, di mana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga. Misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukannya sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Faktor intern. 1. Faktor pendidikan. 2. Faktor individu. 3. Faktor keyakinan. Faktor ekstern. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor lemahnya penegakan hukum. Teori penyebab terjadinya kejahatan. Teori anomi atau ketiadaan norma dapat dilihat mulai Durkheim dalam teori anomi memandang sebagai kondisi yang mendorong sifat-sifat individualis yang memenangkan diri sendiri atau egoisme yang cenderung pada melepaskan pengendalian sosial. Teori culture deviance atau penyimpangan budaya. Teori ini memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang atau masyarakat melakukan aktivitas kriminal. Teori ini melihat tindak kejahatan sebagai seperangkat nilai yang khas pada lower class atau kelas bawah. Teori kontrol sosial.
teori ini merujuk pada setiap perspektif pengendalian tingkah laku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait dengan variabel yang memiliki sifat sosiologis, seperti unsur keluarga, pendidikan, dan kelompok. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Haji. Tujuan kami datang sini untuk mewawancari Bapak mengenai tindak kejahatan atau kriminalitas yang sering terjadi di sini. Sebelum kami bertanya, bolehkah kami mengetahui nama Bapak, mungkin sedikit tentang profil Bapak? Perkenalkan, nama saya Bribtu Teddy Rajautia. Saya di bagian unit Intelkam, Polsek Gunung Kijang, dan di bagian Opnal. Saat ini saya menjabat sebagai Banit Intelkam atau yang berada sering di lapangan mengenai penanganan kasus. Saya di bagian sebagai penangkapan, bukan penyidikan, melainkan penangkapan saja. Baik Pak, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, mulai dari di daerah sekitar sini Pak, kira-kira tindakan kejahatan apa yang mungkin sering terjadi Pak? Untuk sampai saat ini, dari awal bulan Januari sampai saat ini kami menangani kasus, banyak terjadinya pencurian, terkhususnya pencurian di PC Bay. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyaknya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri, seperti yang terjadi di Galang Batang kemarin, yang dimana anak tersebut mempunyai penyakit disabilitas. Lanjut. Pak, sejak tahun berapa tindak pencurian itu terjadi di wilayah sekitar sini Pak? Untuk sampai saat ini, dari tahun ke tahun pencurian yang ada terkhususnya di wilayah hukum Polsek Gunung Kijang banyak sering terjadi sih. Dari awal Januari sampai saat ini sudah ada sekitar 10-an terkait kasus pencurian. Pak, setiap tahun ke tahun tuh mengalami peningkatan ya? Terkhususnya gini, sebelum adanya pandemi COVID-19 itu, terkait kasus pencurian segala macam itu minim, karena sesudah pandemi kan banyak orang yang tidak bekerja, jadi orang banyak di PHK segala macam, mungkin melakukan tindakan itu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oh, berarti sejak pandemi ini baru meningkat. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira apa sih yang menjadi dasar dari terjadinya tindakan pencurian ini sebenarnya? Yang pertama terkaitnya itu karena PHK yang pertama. Terus yang kedua, minimnya atau pemotongan gaji yang berkala untuk menangani kasus tersebut, COVID-19. Dan sebenarnya kalau dalam kasus ini tuh Pak, bagaimana sih kalau tanggapan warga ataupun tindakan dari warga untuk menangani kasus ini sendiri Pak? Untuk sementara, terkhususnya di wilayah hukum Polsek Gunung Kijang ini, masyarakat tersebut berpartisipasi dengan kita untuk menangani kasus tersebut. Misalnya gini, di warga itu ditemukan ada kasus pencurian, mereka langsung segera melapor ke pihak kepolisian, dan rata-rata mereka tidak main hakim sendiri. Terus bagaimana sih Pak bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau aparat sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tingkat kejahatan itu sendiri Pak? Sampai saat ini kita banyak melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, biasanya rawan pencurian itu sekolah-sekolah, PT atau segala macam. Jika menemukan sesuatu yang menurut mereka mencurigai, jangan langsung main hakim sendiri, melainkan lapor segera ke kami dengan adanya pengaduan masyarakat. Lalu kalau upaya apakah yang dilakukan oleh masyarakat serta penegak hukum untuk mungkin dapat mengurangi tindak kejahatan ini Pak? Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama sosialisasi. Terus terkaitnya kasus tersebut tergantung kita memilih seperti apa. Misalnya masih berhubungan keluarga, ada namanya RT RW setempat, mereka bisa melakukan namanya mediasi kekeluargaan. Tapi jika misalnya masyarakat tersebut tidak bisa menangani kasus tersebut, mereka bisa melarikan ke pihak kepolisian. Ya, apa hambatan yang dihadapi masyarakat ataupun penegak hukum dalam melakukan fungsi pengawasan atau patroli di masyarakat? Patroli ya? Hambatannya. Sampai saat ini hambatannya seperti kita ketahui bersama, terkhususnya di Kelurahan Tope Asri masih banyaknya pengungsi asing atau pencari suaka asing, terkhususnya di Badra. Terkait patroli, kami sudah selalu melakukan namanya sosialisasi patroli sekitar, tetapi masyarakat banyak yang merasa risih terhadap pengungsi Badra yang tidak menggunakan helm segala macam. Terkhususnya di bulan ini kan kita namanya melakukan operasi Zebra.
Jadi kemungkinan besar untuk mengurangi kecurigaan masyarakat bahwa pihak polisi ini berpihak pada pihak asing, padahal kami netral. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Untuk kurang dan lebihnya kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Ya.